Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua anak-anak Indonesia. Semoga kabar kalian sehat semua. Kali ini akan dibahas pecahan part 2. Jadi, pecahan pada bagian 2 ini yang kita bahas adalah berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pecahan campuran. Sebelum kita memasuki pecahan campuran, saya akan mengingatkan kalian bagaimana itu bentuk pecahan biasa. Ini adalah bentuk pecahan biasa, di mana 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Baiklah, kita masuk ke pecahan campuran. Ini adalah bentuk pecahan campuran. 3 adalah bentuk bilangan bulat dan 1/4 adalah bilangan pecahan. 3 1/4 disebut pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Syarat bisa diubah jika contoh pecahannya 13/4. Syaratnya, apabila pembilang lebih besar dari penyebut dan penyebut lebih kecil dari pembilang, baru pecahan tersebut bisa diubah menjadi pecahan campuran. Baiklah, kita masuk ke contoh. Ubahlah pecahan 13/4 menjadi pecahan campuran. Cara 1. Cara 1 kita pakai cara dengan mencongak yang biasa kalian kenal dengan nama lain porogapit. Bagaimana caranya? 13/4 bisa kita artikan 13 dibagi 4. Jadi kita mulai mencongak 13 dibagi 4. 13 dibagi 4 yang mendekati jawabannya adalah 3 karena 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian dikurangi sisanya 1. 1 sudah tidak dapat lagi dibagi 4 sehingga mencongak kita hentikan. Kita lingkari 3 sebagai jawabannya, 1 sisanya dan 4 penyebutnya. Berarti 13/4 bentuk pecahan campurannya adalah 31/4 karena 3 jawabannya, 1 sisanya, dan penyebutnya kita letakkan di sini. Nah, 13/4 pecahan campurannya adalah 31/4. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita mengurangkan pembilangnya dengan penyebut hingga tidak dapat dikurangi lagi atau tersisa yang paling sederhana. 13 kita kurangi 4, masih bisa dikurangi 4 lagi, masih bisa kita kurangi 4 lagi. Tersisa 1. 1 sudah tidak dapat dikurangi 4, berarti berhenti. Ada berapa kali mengurangkannya? 1, 2, 3. 3 kali mengurangkan baru tidak dapat dikurangi lagi. Sehingga 3 adalah bilangan bulatnya, 1 adalah sisanya,
dan 4 penyebutnya. Nah, 13/4 pecahan campurannya adalah 31/4. Maka jawabannya pun sama dengan cara yang pertama. Baiklah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ubahlah pecahan 27/6 menjadi pecahan campuran. Cara yang pertama, kita menggunakan cara mencongak atau porogapit. 27 dibagi 6. Yang mendekati adalah 4. 4 dikali 6, 24. Dikurangi. Jawabannya adalah 3. 3 sudah tidak dapat dibagi 6, sehingga mencongak ini kita hentikan. 4 adalah jawabannya. 3 adalah sisanya. Dan 6 penyebutnya. Maka 27/6 pecahan campurannya adalah 4/3/6. Dari mana 4 hasilnya? 3 sisanya dan 6 penyebutnya. Cara yang kedua adalah mengurangi pembilang dengan penyebutnya hingga tidak dapat dikurangi lagi atau paling sederhana. 27 dikurangi 6, sisa 21 masih bisa. Dikurangi lagi 15 masih bisa. Dikurangi lagi 9 masih bisa. Dikurangi lagi 3. 3 sudah tidak dapat dikurangi 6, sehingga berhenti. Ada berapa kali mengurangkan 6? 1, 2, 3, 4. Nah, jawabannya adalah 4. 4 adalah hasilnya, 3 sisanya, dan 6 adalah penyebutnya. Nah, 27/6 pecahan campurannya adalah 4/3/6. Hasilnya pun sama dengan cara yang pertama. Nah, begitu caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Semoga kalian paham. Selanjutnya adalah jadi bentuk pecahan 13/6 itu sama dengan 31/4 dan 27/6 bentuk pecahan campurannya adalah 4/3/6. Ya, kita lanjut ke mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah 31/4 menjadi pecahan biasa. Cara yang pertama, 31/4. Kita pisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. 3 adalah bilangan bulat. Dapat kita artikan bahwa 3 itu 3/1. Hal ini dilakukan karena 3 dibagi 1 tetap nilainya adalah 3. Kenapa dilakukan hal ini? Karena di sebelahnya adalah bentuk pecahan. Agar lebih mudah menjumlahkan, maka kita bentuk dalam pecahan. Pecahan ini dapat dijumlahkan apabila memiliki penyebut yang sama. Karena ini penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan penyebut. Kita samakan penyebutnya dengan angka 4. Maka untuk mengetahui pembilangnya, maka penyebut dibagi 1 dikali 3. 4 dibagi 1 dikali 3. Tambah 1/4 tetap ditulis. 4 dibagi 1, 4 dikali 3, 12. 12/4 ditambah 1/4. 12 ditambah 1, 13. Berarti pecahan ini adalah 12 ditambah 4, 12/4 ditambah 1/4 sama dengan 13/4. Jadi 31/4 pecahan biasanya adalah 13/4. Cara yang kedua, 31/4.
Caranya adalah penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat. Kemudian hasilnya ditambah dengan pembilang. 4 dikali 3 ditambah 1 per 4 tetap penyebutnya ditulis. 4 kali 3 12 ditambah 1 sama dengan 13 per 4. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya pun sama. Lanjut, contoh berikutnya. Ubahlah 4 3 per 6 menjadi pecahan biasa. Cara 1 kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan. Kita tambahkan. Di sini 4 sebagai bilangan bulat dapat kita tulis 4 per 1. Dua pecahan ini dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sama. Kita samakan penyebutnya 6. Maka untuk mendapatkan pembilang yang baru di pecahan ini, kita caranya 6 dibagi 1 dikali 4. Ditambah 3 per 6 yang sudah pecahannya. 6 dibagi 1, 6 dikali 4, 24 per 6 ditambah 3 per 6. Karena sudah sama penyebutnya, kita dapat menjumlahkannya langsung. Jawabannya menjadi 27 per 6. Cara 2. Cara 2 adalah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Hasilnya ditambahkan dengan pembilang. 6 dikali 4 ditambah 3 per 6 sebagai penyebutnya. 6 dikali 4, 24 ditambah 3 sama dengan 27 per 6. Hasilnya pun sama. Jadi bentuk pecahan biasa dari 31 per 4 adalah 13 per 4 dan pecahan biasa dari 4 3 per 6 adalah 27 per 6. Itulah tadi caranya. Nah, semoga bermanfaat buat kalian. Itu tadi cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sukses selalu anak-anak Indonesia. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa lagi dengan Bu Vila. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.